Cek suaranya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu. Jelas ya? Udah? Jelas ya? Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Kita salam. jawab ya. Oke, balik lagi dengan saya Nata. Dan saya Maya Alawiyah. Yaps, dari Didimex Bandung. Didimex Pusat Bandung di Jalan Garuda nomor 88. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih, Maya? Bahas tentang kelebihan atau kelebihan dan kekurangan trading forex. Trading forex, benar trading forex. Oke, sebelumnya ini baru pertama kali ya saya duet dengan Mbak Maya ini gitu. Jadi nanti juga akan duet lagi kayaknya ya. Oke. Nah, mau bahas apa tadi? Kelebihan dan kekurangan. Kelemahan atau kekurangan trading forex. Kita bahas dari kelebihan dulu kali ya. Kelebihan. Dari yang pertama, apa nih Mbak Maya? Kelebihan trading forex. Jadi gini ya teman-teman atau ibu sama bapak yang di luar sana yang masih bingung gitu ya, ngapain sih bisnis trading forex gitu kan. Bisnis trading forex ini banyak banget kelebihannya. Yang pertama dari segi waktu ya Bu. Oke, kita bahas dulu dari segi waktu. Kenapa waktunya? Waktunya itu fleksibel, jadi tidak mematok apakah harus siang, pagi, atau sore, malam itu masih bisa kan ya Bu ya? Karena apa? Tidak semua market 24 jam ada gitu. Oke, jadi waktunya itu fleksibel Bapak Ibu katanya. Jadi bisa dilakukan Senin sampai Jumat 24 jam perputaran bukanya itu 24 jam. Kita pagi-pagi sibuk kerja, nanti bisa transaksi siangnya gitu. Siangnya lagi gimana ngurus anak segala macem, bisa sorenya gitu. Bahkan ada yang memanfaatkan analisa fundamentalnya bisa malam-malam biasanya itu banyak news yang high impact itu. Sambil nyantai ya Bu ya. Betul. Itu bisa sambil di rumah manfaatkan. Selanjutnya apalagi nih kelebihan trading forex menurut Maya? Dari segi tempatnya itu nggak harus kita di sini atau misalnya bahkan bisa di rumah, di kantor, di tempat kerja sekalipun itu bisa gitu kan ya. Selagi kita lagi santai gitu, nggak lagi sibuk. Oke, jadi kelebihannya bisa dilakukan di mana aja. Nggak melulu kita harus kayak kerja di kantor nih duduk mantengin PC gitu. Nggak melulu kayak gitu. Bisa di rumah, bisa sambil tiduran di kasur bahkan gitu. Karena bisa dari HP, bisa dari laptop, bisa dari tab, bisa dari komputer gitu. Yang penting punya internet yang bagus gitu. Internet pasti ya. Oke, apalagi tadi perbandingan bisa dilakukan di mana aja. Tadi yang pertama apa? Waktu. Berbeda dengan misalkan bisnis konvensional gitu ya. Bisnis konvensional misalkan jualan bakso ya paling dari siang sampai malam gitu. Iya. Dan itu kan harus manteng dan tempatnya pun harus di situ, kita harus stay jaga segala macam. Bukan pun begitu kan? Iya. Belum lagi strategis tempat itu harus dipikirkan kalau misalkan bisnis konvensional. Apa kalau misalnya trading forex ya udah nggak usah mikirin mau misalnya itu di mana, jamnya di mana, jamnya jam berapa gitu. Itu bisa mengikuti aktivitas kita. Jadi bisnisnya ngikutin aktivitas kita, bukan kita yang mengikuti bisnis sendiri. Oke, apalagi nih kira-kira? Dari segi modal sih Bu. Kenapa modalnya? Kalau dibandingin dari bisnis konvensional biasa, modalnya itu gimana ya? Belum lagi kita bayar orang buat ngediriin atau mendirikan bisnis kita. Belum lagi butuh sarana dan prasarana lainnya lah gitu. Jadi itu akan menambah lagi modalnya gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan bisnis trading forex seperti apa nih Bu? Oke, kalau misalnya trading forex modalnya itu ya cukup untuk benar-benar modal kita untuk transaksi, bukan untuk biaya lainnya kayak misalkan kita harus beli peralatan ya, misalkan harus beli apalagi buat modal usaha konvensional tuh
misalkan tempatnya, sewanya, karyawannya segala macem gitu kan, modalnya itu akan terkurangi gitu kan. Kalau misalnya di trading forex, ya kita masukin misalkan kita masukin 50 juta misalkan, dan yang dimasukin itu nggak dipakai semua, modalnya nggak 50 juta itu yang dipakai untuk trading, yang dipakai untuk transaksi. Nggak semuanya itu dipakai untuk trading, paling maksimal itu hanya 10% aja dari modal dalam satu open posisi gitu. Maksimal banget, itu pun dipecah, nggak langsung 10% kan Bu ya? Betul, itu dipecah. Jadi misalkan pakai ada modal 100 juta, dipakai maksimal 10%-nya, berarti berapa? 1 juta, 10 juta itu maksimal. 10 juta itu maksimal banget. Dan itu dipecah gitu. Bisa yang pertama kali 2 jutanya aja yang untuk dipakai modal gitu. Berbeda kan tadi dengan konvensional ya, kita beli ini beli itu ya udah gitu. Uangnya kepake. Iya, bakal ada beban-beban lainnya ya gitu. Biaya-biaya tambahan lainnya, listrik lah segala macam gitu. Jadi emang fleksibel banget bisnis trading forex itu. Apalagi di zaman canggih. Iya, belum lagi Bu, sekarang kan COVID kan ya, belum lagi ada Omikron. Nah, tempat-tempat usaha kan banyak yang dibatasi, terus kayak misalnya kita bingung harus bisnis apa, bisnis ini gak bisa, takutnya disegel atau apa. Kan kalau misalnya trading forex nyaman-nyaman aja gitu kan ya, bisa di rumah gitu kan, bisa mengikutilah aktivitas kita gitu. Betul. Wah, ini kayaknya efek belum makan ya, iya, belum. Jadi kurang siang-siang gini. Apa namanya tadi, fleksibel banget gitu, canggih lewat HP gitu. Dari HP itu bisa menghasilkan uang gitu. Oke, apalagi nih? Keuntungannya itu 2 arah, beda dengan saham. Keuntungan 2 arah, bisa jual bisa beli, bisa 2 arah. Saat harga naik itu aksesnya bisa 2 arah. Saat harga naik kita bisa jual, saat harga di bawah kita bisa beli gitu, karena berharap harga akan naik, analisanya sudah akan naik gitu. Jadi kita beli saat harga di bawah. Nah itu kan 2 arah gitu, jadi mau naik mau turun kita bisa manfaatkan untuk kita dapat uang, bisa dapat profit gitu. Beda dengan trading saham, beda dengan saham. Kalau saham itu ya udah 1 arah, hanya bisa membeli dan ya berharap itu naik gitu harganya, harga suatu harga apa Bu? Apa ya istilahnya? Ya harga suatu aset perusahaan, harga suatu aset perusahaan gitu. Itu lebih fleksibel, harga naik turun gitu. Bahkan dalam biasanya nih ya, kalau Bapak Ibu yang udah trader, ada yang namanya scalpingan. Scalpingan itu mainnya sebentar-sebentar. Oke. Biasanya mainnya di M5 gitu, di M15 gitu. Open posisi. Oke, profit dikit, cut. Itu kan bisa cepat gitu mencari keuntungannya. Kalau misalnya trading forex itu harus berhari-hari nggak sih Bu? Enggak, tapi tergantung juga dengan sistem trading yang dipakai. Kalau misalkan saya atau di Dimax ini biasanya sistemnya intraday. Intraday itu artinya sehari beres gitu. Oke, di sini biasanya sehari beres gitu. Karena intraday dengan TPSL. Jadi kalau sehari itu pasti beres, entah itu karena TP-nya atau SL-nya. Tapi kena SL itu ya udah, alhamdulillah gitu. Kita diselamatkan dari loss yang lebih besar. Betul. Kita diselamatkan dari loss yang lebih besar. Jadi nggak usah terpuruk kalau sekali 2 kali kena SL. Yang aneh itu kalau trading ya loss terus. Ada yang salah berarti gitu. Terus apa lagi ya? Nah itu kalau misalkan loss itu wajar, jangan terlalu kepikiran apa gimana, ya udah, itu namanya bisnis pasti ada ruginya. Jangan terpuruk, harus evaluasi kenapa trading kita bisa loss gitu, perbaiki untuk ke depan. Oke, ada lagi kelebihan lainnya, kurang lebih itu ya kelebihan trading forex. Ada yang mau ditanya sejauh ini untuk Bapak Ibu seputar trading, kelebihannya? Yuk, kita tunggu. Oke, ini sekalian ada yang nanya ya, jawab aja.
maka di sini leverage-nya di berapa? 1/100 gitu. Oke, kita lanjut aja ya, udah nggak ada pertanyaan. Sambil aja kali ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis di komentar. Tuh. Oke, kekurangan di trading forex, berarti kita masuk di kekurangan trading forex. Kata siapa bisnis itu semuanya sempurna? Enggak. Betul. Bisnis itu pasti ada kekurangannya, Iya. apapun itu. Termasuk trading forex. Trading forex juga ada kekurangannya. Ada slogan high risk, high return. Jadi resiko tinggi, bisa juga resiko kembali modal yang tinggi juga, yang cepat gitu. Nah, berkaitan dengan slogan tadi, memang keuntungan trading forex itu bisa besar, bisa cepat gitu. Tapi ya kelemahannya, kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya dan asal tebak itu transaksinya, ya kita juga bisa kehilangan uang dengan cepat dan besar. Iya, betul. Gitu. Bisa tiba-tiba rugi bandar banget ya Bu ya, Iya, kalau misalkan bisa habis bahkan gitu. Banyak di luar sana yang habis karena apa namanya? Karena tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, yang mumpuni ya Bu. yang mumpuni gitu. Karena kan kalau misalkan konvensional juga kita gak tahu ilmunya, ya sama aja gitu ya. Sama aja, misalkan mau buka bakso terus bakso mulu nih aku ngidam bakso emang. Dia belum ngedam bahasa Dia nih. dari kemarin pengen bakso. Apa misalkan kita ya buka apalah toko atau Iya. apa, terus kita nggak tahu ilmunya gimana, caranya gimana biar apa dagangannya laku, cara buat makanan yang enak gimana Betul. gitu. Apalagi ini Apa kita juga harus tahu kan itu ilmunya, caranya buat makanan yang enak gimana, selera dengan masyarakat sekitar gimana, ya semua juga pakai ilmu. iya, betul. Belum lagi ya ini trading forex gitu kan, kita gak tahu ilmunya, ya bingung. Udah gitu. Nah itu di situ kelemahan. Jangan sampai ngikut juga ya Bu ya. Itu jangan sampai ngikut, tapi ngikutnya yang salah. Kalau misalkan ngikutnya ke tempat yang benar, ke orang yang benar, gitu ya alhamdulillah gitu bisa ke bawah benar gitu. Dan di trading forex itu kelemahannya adalah saat ini ya yang saya lihat itu udah banyak banget penipuan di trading forex. Jadi makanya kenapa sih trading forex itu stigmanya jelek gitu ya di masyarakat, itu masih jelek gitu sebagian besarnya. Udah jelek banget gitu stigma trading tuh. Bahkan kebanyakan besar itu bilangnya trading tuh judi lah, Iya. apalah haram segala macam. Nah itu biasanya ya kalau ditanya-tanya pasti dia punya memori buruk akan tradingnya, Ya betul. punya memori buruk. Entah dia loss mungkin ya, Nah, atau gak puas. MC, atau ketemu dengan penipu, dengan oknum gitu. Nah, itu biasanya langsung judge bahwa trading forex itu jelek, apa judi segala macam. Padahal itu salahnya di diri pribadi gitu. Kenapa nggak nyari yang benar gitu ya Bu Itu ya? kan salah bisnisnya, itu memang diri pribadinya gitu. Makanya harus hati-hati gitu. Melihat kita kan kalau trading itu pastinya harus trading itu harus melalui broker penghubung trader dengan market. Jadi harus ya kita yang namanya transfer uang ke broker itu melalui broker itu ya harus hati-hati banget itu uang gitu. Jadi makanya profil dari brokernya harus tahu, legalitas segala macam harus tahu gitu. Jangan sampai ketipu karena kita yang gampang percaya dan Iya. hati-hati nyalahinnya ke trading forex. Kalau trading forex itu apa judi lah apa segala macam gitu. Karena kalau selagi itu masih pakai analisa, selagi itu apa ya pakai ilmunya, ya itu aman-aman aja gitu selama ini gitu. Terus katanya kekurangan trading forex itu analisanya rumit, baik itu analisa teknikal maupun itu fundamental. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan di sini ya kita sharing-sharing apa teknikal, analisis teknikal atau fundamentalnya itu dibuat sesimpel mungkin gitu. Jadi sebenarnya nih ya, saya sebut kekurangan itu bisa diatasi sebenarnya. Iya. Kekurangan di trading forex itu masih bisa diatasi sebenarnya dari tadi saya ucapin itu. Contoh, analisa teknikal katanya rumit segala macem. Ya rumit, kalau misalkan cari tahu sendiri gitu, baca-baca di Google, pasti itu istilah-istilahnya juga akan kita nggak paham.
Tapi kalau misalkan datang ke benar-benar mentor yang udah ahli di trading forex segala macam, akan dipermudah gitu, akan dipermudah, bahasanya lebih jelas, istilah-istilahnya lebih gampang gitu, dibimbing dari aplikasi di MetaTrader 4-nya. Aplikasi di MetaTrader 4-nya dijelasin kayak gimana-gimananya, ini tombol untuk apa, ini apa, itu sampai sedetail itu kalau misalkan masuk ke tempat yang tepat gitu. Gitu apa ya, nggak ada yang rumit, karena saya pun analisa bukan yang analis jago yang bisa beratus-ratus teknik. Enggak, saya pakainya tetap satu. Kenapa kalau harus banyak indikatornya, kenapa harus banyak, kalau misalnya satu aja udah bisa bikin profit konsisten gitu. Kenapa enggak gitu ya? Ya udah satu aja. Iya. Gitu. Gak usah pengen kelihatan keren ya di laptopnya, di PC-nya, jelimet banget sampai nggak kelihatan candle-nya itu ketutupan sama indikatornya. Jadi cukup pakai satu teknik, dalamin aja, udah dalami aja itu karakternya gimana, tekniknya gimana. Bahkan misalkan mau belajar dulu di satu pair aja, karena kan beda-beda tuh karakteristik setiap pair. Jadi oke, mau di pair SAU aja dulu, oke udah dalamin aja, dalamin satu pair dulu pakai teknik itu gitu. Tuh cocok nggak? Terus ya lihat orang lain udah ada belum yang pakai itu, udah terbukti belum gitu. Terus tapi nanti kalau misalnya oke udah nih udah pakai satu teknik, contohnya 3 candle atau apa itu, bebas. Ngelihat orang lain, wah dia profit pakai teknik itu, belajar lagi, wah nggak akan ada ujungnya ya. Akhir-akhirnya dia kelimpungan sendiri, padahal udah pakai satu teknik aja itu udah cukup menurut saya gitu. Nggak rumit. Gitu, apalagi dengan target profit yang nggak muluk-muluk, 1% sehari aja buat saya itu udah cukup banget. Kalau misalkan dari 100 juta 1%-nya itu 1 juta sehari, itu udah cukup banget. Sekali 20 hari kerja udah 20 juta, itu udah alhamdulillah. Cukup banget. Ya 5 bulan aja udah bisa balik modal gitu. Kalau kayak gitu udah cukup. Kalau teknik kedua nih Bu, yang fundamental itu kayak gimana? Kalau fundamental emang saya bukan ahlinya. Di sini kalau di Didimes itu ada ahlinya namanya Master Syam. Itu emang ahli fundamental. Jadi bisa sama beliau diskusinya. Kalau misalkan saya yang taunya sedikit-sedikit. Karena tipenya juga bukan tipe trader yang memanfaatkan berita-berita luar negeri gitu, enggak. Karena biasanya saya itu OP-nya pagi-pagi gitu. Kalau malam udah santai deh. Karena malam tuh biasanya banyak news besar gitu ya, kayak impact segala macam. Jadi mending bobo cantik aja. Jadi siang-siang tuh udah nyantai. Biasanya saya pagi. Karena teknik yang saya gunakan itu cocoknya ketika saat pembukaan market. Gitu. Persen sehari. Kayak ini ada yang nanya, katanya Kak kalau di sini mau WD nunggunya berapa lama? Oke, di Didimes itu kalau withdrawal itu cuma 5-10 menit sudah masuk rekening. Gitu. Beda dengan yang lain-lain, dipersulit yang lain. Bukan menjelekkan yang lain, tapi ini fakta yang ada. Banyak yang ngadu, banyak yang curhat. Kalau misalkan di tempat lain itu WD-nya lama gitu, sampai berhari-hari, bahkan harus isi form gitu kan. Kalau kita udah canggih nih, udah dari website, tinggal masukin aja, login, masuk ke rekening. Betul, masukin nomor rekening dan jumlahnya, nanti langsung masuk ke rekening 5-10 menit. Nah kalau misalkan di yang lain, banyak yang curhat itu kayak harus isi form, terus harus ditandatangan dengan orang brokernya segala macam, dan itu dipersulit. Orang brokernya entah kemana lah, bilangnya keluar kota, padahal ada di dalam ruangannya gitu, dipersulit untuk WD. Why gitu, itu kan uang kita gitu, kenapa dipersulit mau diambil gitu. Kita kan trading mau bisnis gitu ya, kenapa malah jadi gitulah. Ada lagi pertanyaan nggak? Lagi ya, kelebihan trading forex. Kelebihan Kekurangan. Ada yang mau sharing, menurut saya nih, misalkan menurut Bapak Ibu, kekurangan trading forex gini. Mungkin kita bisa cari solusinya sama-sama. Tapi menurut saya sejauh ini kekurangan yang ada di trading forex itu bisa diminimalisir, bisa diatasi. Gitu. Intinya balik lagi itu ke edukasi. Gitu. Dan mau bertanya lagi? Oke,
dan di Didimax juga tradingnya pakai aplikasi MetaTrader 4, jadi bisa di-download di App Store-nya atau Play Store-nya. Udah simple banget sih. Itu simple ya, menurut aku tampilannya juga udah simple, gampang untuk dioperasikan gitu. Ada yang mau ini lagi? Kalau Bu, misalnya yang baru nih, biasanya ada yang banyak nanya. Kalau yang baru gimana ya enaknya? Mau trading tapi gimana ya gitu? Belum tahu ilmunya. Tapi mending kayak gimana nih menurut Ibu? Oke, dan nah gitu berhubungan. Jadi misalkan kita mau latihan trading forex, di trading forex itu ada akun demo, jadi bisa belajar juga di akun demonya gitu, bisa belajar juga di akun demonya. Nah kalau misalkan untuk yang baru masuk terus awam ya, nggak tahu apa gitu, kalau menurut saya pilih broker yang sudah ada fasilitas edukasinya kayak Didimax. Jadi learning by doing gitu, sambil belajar gitu, nggak melulu harus langsung terjun ke akun real gitu, apa namanya, bisa belajar dulu gitu di sini. Jadi lebih enak tetap ilmunya tetap harus diutamakan gitu. Intinya harus banyak cari tahu dulu sih kalau awal mau terjun, minimal tempatnya kita jelas tahu di mana, ada nggak nih kantornya asli nggak nih gitu. Dan menurut saya enaknya itu broker lokal adalah kita tahu tempat kantornya di mana, kita bisa langsung nemuin kalau misalkan amit-amitnya ada apa-apa gitu, tahu gitu. Gak kayak misalkan broker luar ya kita mau ngadu ke siapa, nggak tahu lokasinya gitu kan gitu. Terus dari selain tempat, legalitasnya, walaupun tempat ada, legalitas itu belum tentu terjamin. Jadi tetap aja tempatnya, kantornya ada, orangnya ada, tetap harus cari tahu legalitasnya gitu di Bapepti ya, di Bapepti. Karena yang mengawasi perdagangan berjangka dan komoditi ini adalah Bapepti, badannya di Indonesia, bukan OJK. Sekali lagi bukan OJK. Itu karena sering banyak yang tertukar antara Bapak Ibu ini gitu. Terus selain apa tadi, legalitas, cari tahu dulu itu broker bandar apa bukan, yang lagi rame sekarang, afiliator. Bukan banyak sih, ada beberapa yang ngechat, ini ya cenatit, kawannya tit, bukan salah server. Kalau itu yang lagi rame sekarang itu adalah binary option. Kalau kita ini trading forex, the real trading forex, bukan binary option gitu. Dan emang beda server, saya nggak kenal dengan yang rame itu sekarang gitu. Banyak banget yang ngechat, ini takut apa, ya udah gitu, udah nggak maksa juga gitu. Lucu aja sih disangkanya kita tuh yang lagi rame, padahal kita bukan afiliasi gitu. Kalau misalkan afiliasi kan jadi ya itu kayaknya udah dipastikan adalah broker bandar, jadi uang nasabah itu berputar di perusahaannya. Nah afiliasi itu misalkan gini deh, ada satu orang yang jadi mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin marketing atau apa nggak tahu, atau berlaga sebagai mentor, dan misalkan sudah join, dan kerugiannya itu dibagi dua antara perusahaan dan mentornya itu, karena ya itu uang nasabah lagi mereka dapatnya. Ngeri banget. Jadi berputar di perusahaan gitu ya? ya? Ngeri banget. Jadi kalau rugi itu dibagi dua, ada yang 70%, 30%, ada yang 50%, 50%. Ada yang ya itu afiliasi. Serem sih. Ya aku nggak tahu ya, cuma kalau di kacamata aku, menurut pandangan mata saya gitu, itu suatu hal yang merugikan orang, jangan sampai. Jadi biasanya ngasih signalnya, oke, ada fasilitas signalnya, tapi signalnya itu bisa aja disalah-salahin gitu, biar para nasabahnya rugi, dan ruginya itu baru mereka dapat keuntungan dari ruginya nasabah. Yang lagi rame harus hati-hati juga ya. Dan saya tekankan di sini, Didimax bukan afiliasi, kami bukan afiliator, bukan. Tuh. Keuntungan perusahaan dari mana? Hanya dari komisi aja.
komisi yang didapat itu dari di awal sudah dijelaskan, komisi itu setiap transaksi dipotong $5 per 0,1 lotnya. Itu udah jelas terang-terangan gitu. Itu udah jelas terang-terangan. Perusahaan itu adalah untungnya dari situ. Karena banyak yang bertanya, terus kalau misalkan edukasi gratis ya dari situ, bukan dari kerugian nasabah. Jadi harus hati-hati. Dan legalitas DidiMax itu sudah teregulasi oleh Bapepti dan merupakan anggota JFX atau Jakarta Future Exchange dan Keriling Berjangka Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir, itu bisa dicek di websitenya Bapepti. Coba lihat, itu sudah legal di websitenya JFX gitu dan segala macamnya gitu. Dan untuk masalah broker bandar yang tadi kan, kalau misalnya broker bandar itu uangnya berputar di perusahaan. Iya. Nah, walaupun DidiMax ini misalkan Bapak Ibu transfernya ke rekening atas nama PT DidiMax Berjangka, tapi uangnya itu bukan masuk ke kita. Ada namanya segregated account. Jadi itu rekening terpisah. Uang Bapak Ibu akan terpisah dengan rekening perusahaan gitu. Ditaruhnya di mana? Di KBI. Gitu. Aman. Jadi kalau misalkan amit-amit jabang bayi perusahaan apa menderita kebangkrutan atau apa, uang Bapak Ibu tetap aman karena ada di KBI gitu. Karena terpisah rekening perusahaannya. Jadi bukan trading uangnya berputar di DidiMax, enggak. Sekali lagi bukan. Dan uang Bapak Ibu itu kalau transaksi langsung dilempar ke bursa, ke market gitu. Bukan di perusahaan lagi, bukan uang sesama nasabah lagi, bukan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oh, itu tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan, katanya untuk proses deposit atau WD menggunakan bank lokal atau US dollar? Bank lokal. Kita ada 4 bank. Ada CIMB Niaga, segregated account itu CIMB Niaga, Mandiri, BCA dan BNI. Tapi kalau misalkan transfer dari luar di rekening yang bukan terdaftar itu apa-apa bisa. Cuma memang kena berapa jam gitu, setengah hari. Berapa jam? Enggak nyampe setengah hari. Berapa jam itu untuk masuk ke akun BNI gitu. Kena keriling namanya. Gitu, paham Doko. Oke, kita belum sapa-sapa ya. Kita sapa-sapa dulu. Asik banget dari perasaan. Yuk, kita sapa. Di sini ada Bu Rizkina. Halo, selamat siang Bu. Kemudian ada Pak Arda, bagus. Selamat siang Pak. Ada Pak Arif. Ada sebagai. Ada Mas Bima Triwangsa. Selamat datang. Terus ada Mbak Cynthia ini tadi dari mana? Jakarta ya. Oke, salam kenal. Oke, nanti untuk sounding. Untuk informasi aja untuk warga Jakarta yang ada di sini atau yang minggu ini ke Jakarta, boleh datang ke live trading Akbar itu tanggal 4 di Grand Cemara Hotel. Tanggal 4 bisa hubungi rekan di DidiMax masing-masing untuk pendaftaran. Di sana gratis. Live trading dengan Miss Chanli dan para mentor DidiMax, ada Master Syam, Master Widiansyah dan Master Sony. Jadi di sana nanti akan live trading. Nah, biasanya kalau ada momen juga OP bareng gitu. Di Grand Cemara Hotel. Untuk info lebih lanjut boleh hubungi rekan-rekan yang ada di DidiMax-nya gitu. Jarang-jarang, jadi usahain datang. Rame pasti. Saya juga akan ke sana. Gitu, kita ketemu di sana. Oke, ada Mas Gede Raka. Selamat datang Mas, salam kenal. Terus ada Pak Handoko ya tadi yang nanya. Terus ada Pak Hasan, ada Mbak Leni, Mbak Lukman. Maaf. Ada Mas Lukman, ada Mas Maman. Terus ada Mas Muhammad, ada Mbak Nur, ada Bapak Opo. Bapak selamat datang. Terus ada Mas Adit, ada Mas Alif, Mbak Anggun, ada Mas El Azam, ada Mas Fajar, Mbak Friza, Mbak Intan, banyak ya siang ini. Mas Krisman, Mbak Leni, Mas Said, Mbak Nindi, Mbak Ridwan, Mas Susanto. Oke, selamat datang. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk bergabung siang ini. Jadi emang pembahasan kalau dengan saya itu gak yang berat-berat. Oke, aku sih ada beberapa tips untuk yang mau trading. Yang pertama itu saya selalu menyarankan bahwa gunakan uang dingin untuk trading gitu. Karena balik lagi tadi high risk high return gitu. Kebayang uang panas dipakai untuk maksudnya tuh apalagi sampai minjem gitu ya. Jangan sampai gitu. Jadi pergunakan uang dingin Bapak Ibu gitu.
Uang dingin tuh ya uang tabungan yang memang bukan untuk sehari-hari gitu, karena kita nggak tahu apa ya kemungkinan terburuk atau kita analisanya meleset atau apa gitu. Kalau lolos emang pasti ada, cuma alhamdulillah di Didimax itu akumulasi akhirnya profit gitu. Terus atur stop loss kalau misalnya udah terjun terus baru awal-awal. Ingat ya, saya juga tekankan itu untuk memakai SL, stop loss atau batas kerugian. Jadi kita tahu nih teratur lah gitu tradingnya. Mau rugi berapa, berani rugi berapa, dan mau untung berapa itu juga diatur gitu. Pakai batas resiko gitu. Buat trading plan yang baik. Contohnya kayak udah sehari saya mau target profit 1% aja. Ya udah, saat itu sudah terlaksana, gak usah gatel tangannya. Gak usah gatel untuk OP lagi, untuk ya gatel lah, ada sinyal ikut lagi, nggak perlu. Kalau udah 1% udah cukup gitu. Ya entah itu bapak ibu ya, kalau saya nggak muluk-muluk cuma 1%. Tapi kalau misalkan bapak ibu ada yang 5%, 10% mah enggak. Cuma kalau saya realita aja, 1% itu kalau konsisten juga udah menghasilkan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali mas atau ibunya, bapaknya ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, sedikit perkenalan aja untuk yang baru datang, misalkan belum tahu itu Didimax kayak gimana. Jadi Didimax itu adalah broker tapi mengutamakan edukasi dan signal harian secara gratis gitu. Edukasinya ada apa aja? Ada edukasi online dan offline-nya. Ada edukasi offline dan online-nya. Online-nya itu ada apa aja? Kita ada grup via Telegram, via WhatsApp, ada webinar Zoom yang rutin Senin, Selasa, Kamis jam 6:30 malam khusus member gitu. Terus grup Telegramnya ada, channel signalnya ada, itu setiap hari diberikan signal. Alhamdulillah akurasinya 80% gitu. 80-90% profit. Dan yang grup WhatsApp-nya itu adalah ada grup Miss Chanli gitu. Terus untuk edukasi offline-nya itu Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor Jalan Garuda nomor 88 Bandung, bisa janjian dengan rekan Didimax-nya. Dan kalau misalkan belum kenal dengan orang Didimax-nya, boleh langsung datang ke resepsionis gitu. Isi data, langsung bisa belajar di sini untuk edukasi offline. Gitu. Terus juga nanti dikasih buku Didimax Education Center, itu gratis juga. Isinya adalah materi dari basic mengenai trading sampai mahir gitu. Itu gratis buat member khusus, tidak diperjualbelikan. Kadang ada yang nanya, oke saya beli lah sejuta, 2 juta, nggak diperjualbelikan, itu memang khusus member gitu. Jadi untuk edukasi lengkap gitu, misalkan apa ya, menyesuaikan untuk jadwal bapak ibu lah. Kalau saya rasa itu 6:30 udah pada agak nyantai gitu pulang kerja gitu, bisa sambil ngobrol langsung di Zoom sama mentor gitu. Dan untuk signal, kalau misalkan yang belum bisa analisa kayak gimana, bisa follow signalnya karena lengkap dengan batas untung dan batas ruginya dengan TP dan SL-nya. Jadi lengkap, tinggal masukin aja gitu. Jadi bisa sambil belajar sambil cuan juga ya. Gitu. Kemarin juga di grup Didimax Education Center itu yang di Telegram, alhamdulillah sell USD chat-nya dan TP gitu, sell VAU-nya dan TP. Sehari itu bisa 3-5 signal ya Bapak Ibu. Perbandingan TP dan SL-nya itu 1:1. Apalagi ya? Sok. Apalagi ya perkenalan Didimax. Legalitas alhamdulillah bisa dicek di website www.didimax.co.id, sudah resmi oleh Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir dengan yang lagi ramai sekarang gitu. Nggak usah khawatir dengan yang lagi ramai sekarang. Itu beda jauh, binary option dan trading forex. Mirip-mirip tapi ya beda. Cuman berkedok trading aja ya Bu ya? Iya, the real trading forex menurut saya. Tuh. Berapa ini? Oke, udah 14.47, udah lama ya, udah 30 menit lebih. Jangan lupa Bapak Ibu, sayang kesempatannya tinggalin kalau misalkan gak ikut live trading yang di Jakarta tanggal 4 ini hari Jumat 4 Maret. Jadi kita ketemu di sana
kita sharing, ketemu relasi baru segala macamnya di sana gitu ya. Dan yang mau mulai trading tadi satu lagi tips, saran saya itu jangan gimana ya, kadang ada bapak ibu yang bilang gini, kalau baru awal ya udah tradingnya dengan modal kecil aja dulu. Nah menurut saya itu sih salah gitu. Bukan salah sih, kalau saya kurang dengan kata-kata itu. Soalnya kalau misalkan dengan modal kecil, otomatis ketahanan akunnya kecil, apalagi baru pemula, kena floating dikit deg-degan gitu kan, apalagi ketahanan akunnya rendah, deg-degan, ujung-ujungnya MC, top up lagi 2 juta, top up lagi 3 juta, sama aja itu kalau dikumpul-kumpulin bisa jadi puluhan juta. Jadi mending sekalian langsung modal ideal, apalagi kalau di Didimax itu akunnya standar, jadi langsung langsung di modal idealnya, ketahanan akunnya tinggi, terus jadi kita tenang, mau dibawa floating gimana sedikit nggak akan deg-degan, apalagi pakai lotnya lot terkecil, lot 0,1, udah aman, nyaman, pakai TP dan SK udah beres, tinggalin aja lanjut pekerjaannya gitu. Jadi modal juga penting perhatiin untuk di awal. Bahkan saya juga selalu menyarankan untuk orang-orang yang nanya gitu, kalau misalkan belum ada modal yang ideal gimana, ya udah mending udah belajar dulu aja di akun demonya lewat webinar gratisnya di Didimax gitu. Ya udah belajar aja dulu, karena mending ditabung dulu biar sampai modalnya ideal. Kalau masuknya sedikit-sedikit itu takutnya justru cepat habisnya, gampang habis gitu. Malah kasihan ujung-ujungnya jadi banyak, jadi kalau ditotalin jadi puluhan juta, dan sama aja. Jadi mending langsung ideal gitu untuk yang mau mulai trading. Dan sekali lagi di sini saya bukan menggurui, saya juga sharing aja pengalaman saya yang baru seumur jagung. Kalau dibanding bapak ibu mungkin ada yang udah pro gitu ya, bisa juga sharing. Bisa juga sharing gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Wow, hampir sejam ya. Bapak Ibu dari mana aja ini selain dari Jakarta? Pak Nukman dari mana Pak? Mas Gede Raka dari mana? Mas Gede Raka kayak dari Bali. Bentar lagi nyepi. Nyepi hari Kamis. Dari mana aja ini? Rata-rata kayaknya dari Bandung. Oke. Oh, Pak Hasan dari Semarang. Salam kenal Bapak. Semarang. Dulu pernah kalau nggak salah live trading di Semarang, roadshow. Jadi biasanya juga di Didimax itu roadshow untuk edukasi gratis untuk umum di tiap kota. Cuma karena COVID itu di stop dulu. Semarang. Kemarin juga di Bandung ada ya? Bandung itu rutin sih. Tiap Jumat. Jakarta pun rutin. Oke, Mas Gede tuh dari Bali. Berarti beli gede, manggilnya beli gede. Beli de, nah benar beli de itu benar. Iya Bali. Kita manggilnya Mas beli de ya. Salam kenal Mas, sebentar lagi nyepi, selamat nyepi gitu. Nanti kita kapan-kapan ke Bali ya. Didimax cabang Bali juga mau buka kayaknya, on proses gitu. Kalau sekarang cabang Didimax di mana aja Bu? Oh ya, buat yang belum tahu, cabang Didimax itu ada di Jakarta, di Pekanbaru, di Makassar, dan di Yogyakarta. Dan untuk pusatnya sendiri, saya dari pusat Didimax Bandung. Jadi ada 4 kantor cabang dan 1 kantor pusat gitu. Ya, on proses di Bali, insya Allah secepatnya. Semoga dilancarkan aja. Amin. Rame sih kalau live trading tuh ngumpul sampai bareng gitu. Profit bareng. Gede-gede profit, ya tapi tetap lotnya dijaga. Selalu diingetin di awal, lot itu harus dijaga. Rame sih. Nanti misalkan yang lot terbesar dikasih uang gitu. Lot kecil dikasih uang. Dikasih gitu. Uang. Rame kalau live trading. Tanya Kak, ini ada recordnya nggak yang telat? Ikutin masih bisa belajar. Oke, bisa dilihat nanti di YouTube di Didimax Official gitu. Biasanya suka diupload bisa. Jadi Mas Arda cantik-cantik nonton Didimax. Jadi malu. Enggak lah, kita perempuan kan cantik. Oke,
Terus kata tadi beli de Raka katanya buka Bali. Iya, on proses. Terima kasih, sama-sama gitu. Mewali. Bisa dikit-dikit nih bahasa Bali. Bisa dikit. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu, kalau yang mau main ke Bandung jangan sungkan untuk main ke kantor, kita sharing bareng, ngobrol bareng. Gak mungkin di sini ditolak, diusir. Enggak. Live trading pun terbuka untuk umum tuh bukan yang harus selalu Bapak Ibu langsung jadi member, enggak. Itu terbuka untuk umum. Gitu. Karena emang visi misi owner kita dan termasuk kita semua ini adalah edukasi trading forex. Dan membenarkan stigma masyarakat yang jelek terhadap trading forex. Iya Pak Hasan, Jumat live trading di YouTube. Itu buat yang jauh bisa streaming live di YouTube gitu. Biasanya 6:30 udah mulai. Tapi kalau yang dekat ya mending langsung aja lah biar lebih rame. Apalagi Biar di Bandung. tahu juga ya. Iya, kantornya ada jelas, saya nyata juga ada, bisa ketemu, Membaya ada. Jumat live trading kantor. Bisa dilihat di YouTube di Dimensi Official. Saya juga suka sharing Facebook, Instagram, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya cukup ya. Udah lama takutnya pada bosan lihat kita. Tapi semoga nggak bosan-bosan ya. Tuh, semoga bermanfaat sedikit banyaknya buat Bapak Ibu. Saya yakin di sini tuh banyak juga yang pro gitu, tapi ya sharing aja, bukan menggurui. Gitu. Oke, cukup ya. Kita ketemu lagi di next webinar. Biasanya jadwal dengar saya itu hari Selasa. Ya, dicukupkan sekian. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton webinar. Ya, sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Amin ya. Oke, saya Nata. Saya Maya. Selamat siang semuanya.